Anime adalah industri kreatif yang sangat menarik di Jepang. Industri anime ini tidak dapat diremehkan, bahkan jika kita tahu anime terbaik seperti Spirit Away, Your Name, Naruto, Dragon Ball, dan One Piece bisa go internasional dan beberapa juga memecahkan rekor pendapatan dan penghargaan internasional. Namun dibalik itu semua ternyata anime memiliki fakta yang menyedihkan. Misalnya saja dalam pembuatan anime, para animatornya seringkali dihadapkan dengan deadline, lembur, gaji yang kurang, dan masih banyak lainnya. Hal-hal yang menyedihkan tersebut seringkali dihadapi oleh para animator anime. Sungguh ironi ya, kesuksesan juga harus dibayar pengorbanan yang tidak sebanding. Berikut ini adalah 9 fakta menyedihkan industri anime Jepang. Tapi sebelum kalian tonton videonya, pastikan dulu untuk klik tombol subscribe agar gua semakin semangat memberikan informasi menarik seputar dunia di Jepangan untuk kalian. Oke, mari kita langsung saja tonton videonya. Check this out. Yang pertama, selalu lembur. Seperti halnya sinetron dan drama TV lainnya, anime penayangannya juga dilakukan per periode dan ditayangkan setiap minggu sekali. Dengan waktu yang mepet tersebut dan mengejar waktu tayang, seringkali para pekerja pembuat anime harus selalu lembur tiap harinya. Apalagi dengan jumlah animator yang terbatas dalam satu studio tersebut, membuat para animator anime harus bekerja ekstra keras dalam mengerjakan proyek anime tersebut. Yang kedua, jam kerja tidak normal. Para animator Jepang mereka bisa bekerja 12 hingga 14 jam per harinya. Itu pun tergantung dari anime yang sedang mereka buat. Normalnya orang bekerja di kantor per harinya adalah 7 hingga 8 jam. Jumlah jam kerja yang tidak normal ini diakibatkan oleh anime yang kejar tayang untuk memenuhi jadwal dan kuota tiap minggunya. Kalian yang pernah menekuni atau melihat proses produksi animasi pasti tahu susahnya bagaimana membuat sebuah animasi yang bergerak. Untuk membuat film berdurasi 5 menit saja dibutuhkan waktu berminggu-minggu hingga bulanan. Jadi gak kebayang gimana caranya membuat anime dengan durasi 20 hingga 24 menit tiap minggunya. Yang ketiga, sering begadang dan tidur di kantor. Dengan jam kerja yang tidak normal dan demi mengejar waktu tayang, membuat para animator Jepang seringkali lembur begadang untuk mengejar deadline dan tidak sedikit yang juga tidur di kantor. Coba kita bayangkan saja jika jam kerja 14 jam, jika pekerjaan mulai jam 8 pagi, maka selesainya sekitar jam 10 malam. Belum lagi ditambah dengan waktu istirahat, para pembuat anime ini bisa pulang jam 12 malam atau bahkan lebih. Yang keempat, gaji di bawah UMR. Gaji seorang animator anime tidak seberapa dan itu tidak sebanding dengan totalitas mereka selama proses pengerjaan anime. Seorang animator pada proses setiap produksi biasanya hanya dihargai $1 hingga $5 saja. Dan jika ditotal dalam sehari, rata-rata hanya bisa membawa pulang uang sebanyak $25 saja. Dari gaji tersebut sebenarnya tidak sebanding dengan biaya hidup di Jepang yang bisa mencapai 1,5 juta yen per tahunnya. Jadi pemasukan dan pengeluaran tidak berimbang. Para animator harus pintar-pintar mengolah gaji yang mereka terima. Inilah yang menyebabkan tingkat kesejahteraan animator paling rendah dibanding mereka yang memiliki pekerjaan yang lain. Yang kelima, tempat kerja tidak layak. Jika kamu berpikir kantor atau studio anime ini ruangannya luas, bagus, nyaman, dan fasilitas memenuhi, tapi kalian salah besar. Sebagian besar studio anime tidak seperti kantor ataupun perusahaan sebenarnya. Mereka hanya menyewa sebuah ruangan di sebuah apartemen dan menggunakannya sebagai kantor. Tempat yang disewa khusus ini biasanya berukuran tidak besar dengan ruangan kerja yang berantakan, dan para pembuat anime ini pun harus bekerja berdesak-desakan. Tidak ada jaminan kerja jangka panjang. Untuk mengurangi biaya produksi sebuah anime, para animator yang digunakan oleh studio anime kebanyakan adalah pekerja tidak tetap atau freelance. Studio anime lebih memilih untuk mempekerjakan pekerja freelance untuk menghemat anggaran. Untuk gaji para pegawai sendiri biasanya diberikan berdasarkan jumlah per episode, per cut, frame, ataupun per unit price. Selain itu ada jenis gaji yang berbeda, namun jarang dan biasanya berhubungan dengan art, fotografi, dan kualitas editing. Biasanya para pekerja yang melakukan hal ini diambil dari studio atau perusahaan lainnya dengan bayaran yang juga kurang dari 1 juta yen. Animator anime bekerja seperti robot. Agak terasa aneh memang, meskipun para animator ini diperlakukan tidak manusiawi, tapi para pembuat anime ini tidak pernah untuk komplain.
Mungkin hal tersebut dikarenakan para animator anime ini sebagian besar bermula dari kecintaannya akan dunia anime. Mereka juga jarang sekali untuk ikut bersosialisasi dengan orang-orang dan sebagian besar hidupnya dihabiskan dengan anime. Yang lebih anehnya lagi, para animator anime ini jarang sekali bersosialisasi ataupun mengobrol dengan para pekerja lainnya. Bahkan mereka jarang meluangkan waktu untuk beristirahat. Hal seperti ini kalau kalian lihat mereka bekerja seperti robot. Semakin banyak animasi dibuat merupakan sebuah bencana bagi industri anime. Saat ini dengan semakin dikenalnya anime oleh seluruh penjuru dunia, maka permintaan pembuatan anime pun semakin banyak dan terus meningkat. Namun jumlah itu tidak sebanding dengan jumlah pekerja di bidang ini. Dengan tingkat kesejahteraan yang semakin kecil, minat orang Jepang untuk menjadi animator pun semakin sedikit. Apalagi dengan datangnya berbagai investor dari luar negeri seperti Netflix dan lainnya, membuat jumlah permintaan membengkak. Hal yang benar-benar tidak sebanding dengan jumlah animator yang ada saat ini. Jadi tak jarang studio-studio anime membuat para karyawannya untuk terus lembur. Selain itu, mereka juga menyiasatinya dengan mengerjakan animator dari luar. Kesuksesan judul anime tidak mempengaruhi kesejahteraan studio anime. Sukses tidaknya sebuah judul anime tidak mempengaruhi kesuksesan ataupun kesejahteraan dari studio. Kalian pasti tahu anime yang dijual dalam bentuk DVD, Blu-ray ataupun merchandise lainnya seperti action figure. Nah, semua penjualan tersebut tidak ada yang masuk di kantong studio anime. Meskipun sebelumnya dikatakan jika industri anime sedang sukses dan membuat sebuah rekor penjualan sebesar 220 triliun rupiah, uang sebesar itu tidak sepeser pun masuk ke studio anime. Uang tersebut hanya masuk ke dalam perusahaan yang menjadi bagian dari komite produksi dan studio animasi tidak masuk dalam komite tersebut. Nah, itulah tadi fakta-fakta menyedihkan industri anime Jepang yang perlu kalian ketahui. Kenyataannya dari serunya anime yang kita tonton, ternyata di balik layar ada orang-orang hebat yang rela bekerja totalitas mengorbankan kehidupan mereka demi menghibur dan terus memajukan industri anime. Jadi bagi kalian yang suka mengeluh dan suka menuntut kualitas anime yang kalian tonton, apalagi kamu yang hanya penikmat bajakan, lebih baik berikan mereka apresiasi positif agar industri anime Jepang lebih baik lagi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian suka. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Arigatou gozaimasu. See you next time. Bye bye.